Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrin Satriadi Kusuma. Saat ini saya bersama Subkoordinator Bidang Kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Nisahidin SE. Ya. Saya saat ini mendapatkan tugas Pak dari pelatihan dasar CPNS Ristek 2022 terkait penerapan berakhlak di unit. Core value yang pertama itu dari berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Kira-kira di kepegawaian ini layanan apa aja sih yang diberikan? Ya. Untuk layanan di bagian kepegawaian ini layanan kepada dosen maupun karyawan, mulai dari proses penerimaan sampai dengan pensiun. Artinya proses kepegawaian mulai dari penerimaan, dokumen-dokumen penerimaan, kemudian saat aktif menjadi dosen maupun karyawan, kenaikan pangkat, kemudian tunjangan keluarga, kemudian kartu segala macam itu ada di pelayanan kepegawaian saat ini. Jadi pelayanannya kepada dosen dan karyawan. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira di dalam memberikan pelayanan kepada karyawan dan para dosen, kira-kira dari sistem atau fasilitas yang ada di unit kerja Bapak itu, apakah ada kekurangan gitu Pak dalam setiap memberikan pelayanan? Ya, untuk kekurangan ya mungkin seperti ini ya. Yang terjadi saat ini untuk pelayanan-pelayanan ini kan sekarang sudah dialihkan ke online dengan menggunakan teknologi. Ya, namun dalam melakukan pelayanan ini ternyata sumber daya yang ada itu ternyata masih banyak yang belum adaptasi terhadap perubahan teknologi yang ada. Itu aja kendalanya, dari manual menjadi teknologi. Nah ini kendalanya itu sumber dayanya belum semuanya, sudah sebagian sudah oke gitu, hanya tidak semua sudah beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, Bapak sebagai pimpinan di kepegawaian FEB ini, bagaimana menyikapi kekurangan itu, kendala-kendala yang banyak sumber daya yang belum bisa adaptif terhadap perubahan teknologi? Nah ini kalau kita yang dari fakultas ini kita sounding ke universitas, kita minta supaya universitas melakukan kegiatan atau sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan-karyawan sehingga nanti bisa menggunakan teknologi yang ada ini untuk menunjang proses pekerjaan. Itu yang kita lakukan selama ini. Berarti ada kolaborasi dengan universitas seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan kolaborasi itu terus dijalankan. Setiap tahun kita selalu ada pelatihan-pelatihan untuk pelatihan semacam apa tuh Pak? Ya, pelatihan untuk penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada, kemudian juga aplikasinya tersosialisasi sampai bawah gitu supaya karyawan-karyawan juga tahu teknis penggunaan teknologi itu untuk menunjang proses kerja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira dari proses pengajuan si dosen, misalnya naik pangkat itu berapa lama dan apakah proses tersebut si dosen bisa men-tracking sudah sampai sejauh mana proses ajuannya ini Pak? Ya. Untuk proses kenaikan pangkat ini kan tahapannya dari tingkat fakultas, kemudian di tingkat rektorat, kemudian sampai kementerian dan BKN. Itu artinya ada 4 tahapan. Sebenarnya semua proses kenaikan pangkat itu bisa di tracking melalui aplikasi. Kalau yang di kenaikan fungsional itu ada namanya lupa saya nama aplikasinya, tapi bisa di tracking oleh si dosen gitu kan. Kalau kenaikan pangkat bisa dicek melalui My SAPK, itu juga bisa dicek apakah kita sudah keluar perteknya atau sudah keluar SK-nya dari kementerian, itu bisa di tracking semua. Jadi kita udah tahu di mana titik-titiknya sekarang, posisinya ada di mana, itu kita tahu. Berarti sudah cukup transparan untuk transparan gitu. Nah, untuk meningkat ini balik lagi ke pertanyaannya, gimana Bapak untuk selama ini kan untuk menjadi pimpinan itu harus memiliki kompetensi sendiri. Bapak sebagai pimpinan di sub bagian ini, cara untuk meningkatkan kompetensi Bapak seperti apa? Kalau kami kebetulan saya
ahli fungsional ya, sekarang beralih ke fungsional, ahli muda kepegawaian. Nah ini di bawah BKN. Nah setiap tahun kita mendapatkan undangan untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah ini setiap tahun kita mengikuti pelatihan yang ada di aplikasi Pijar itu dari BKN sampaikan ke kita. Ini ada jadwal pelatihan, jadwal uji kompetensi yang dilaksanakan selama tahun berjalan gitu. Tinggal kita nanti milih. Ya. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, nah, terkait tadi pelayanan pengurusan pangkat, nah itu kan dosen baik dosen maupun karyawan kan mengirimkan dokumen-dokumen pribadi mereka untuk mengurus kenaikan pangkat. Nah itu jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan informasi terkait dosen A, B, C, itu gimana Bapak sebagai pimpinan menyikapinya Pak? Ya, jadi data yang ada di kepegawaian itu semuanya kita memiliki satu kopinya, artinya satu dokumen yang kita simpan gitu. Nah tergantung kepentingannya. Kepentingannya apa? Kalau kepentingannya tidak jelas, kita tidak akan berikan. Tapi kalau kepentingannya, misal ada dosen yang sedang menyusun untuk akreditasi segala macam, ingin meminta dokumen penunjang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah ini asal jelas seperti itu kita akan berikan. Tapi kalau untuk urusan-urusan pribadi ya kita sangat cukup rahasia sekali karena itu adalah dokumen negara gitu. Jadi sangat kita jaga keamanannya. Saya pikir demikian. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Sahidin atas waktu dan wawancaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.